Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di obrolan-obrolan malam yang diiringi oleh suara jangkrik dan cahaya bulan. Sih gitu, agak-agak senja gitu. Dan ketika perasaan memanjat-manjat dinding untuk meraih bintang katanya kan, sehingga semesta memberikan cahayanya. Jadi Total Politik ini media indie nih ya. Ini gara-gara Jordi efek nih, gue jadi agak terbawa-bawa senja nih jadinya nih. Nah, ada dua orang yang bersama gue akan ngobrol, dan dua-duanya bukan orang di depan layar selama ini. Mereka adalah, kalau gue bilang, seniman politik. Mereka adalah seniman politik. Yang satu fotografer seorang ketua partai, yang satu lagi fotografer, mantan fotografer ketua partai juga. Gue perkenalkan bersama gue pertama Ridwan Siregar dan Jordi G. Balzar. Ridwan ini adalah bekas fotografer ketua umum Partai Demokrat, dan Jordi sampai hari ini masih menjadi fotografer ketua umum Partai Amanat Nasional PAN. Atau udah di reshuffle lo Jor ke Sekjen atau gimana? Enggak, belum. Gue masih pribadi. Kirain lu kena reshuffle juga. Iya. Belum. Kan di situ agak sengit tuh posisi-posisi kayaknya kan. Pertarungan internal. Ya itu. Apa? Cepat banget gesernya. Iya, cepat. Tuh cepat. Iya, turnovernya tinggi gitu. Ibarat kerja tuh kayak inilah apa namanya, kasir Indomaret lah gitu. Gimana kabarnya Jor? Kabarnya Jor, aman Ridwan, aman? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini harusnya kemarin malam nih, tapi karena satu berbagai macam hal kita harus menunda jadi malam ini. Dan, nah gue mau nanya nih ya, dua orang ini adalah gue menyebutnya sebagai fotografer pejabat. Nah, lu sebagai fotografer pejabat gitu ya, modal apa sih yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang fotografer pejabat gitu? Apa sih modal utamanya menurut lo? Kalau skill ya gue nggak yakin pejabat kita ngerti beauty shoot apa segala macam ya, rata-rata pasti nggak banyak lah yang ngerti gitu. Apakah skill ini menjadi menjadi modal paling penting, atau ini tambahan aja, ada kebutuhan lain yang jauh lebih penting gitu? Mungkin yang lebih senior dulu deh, Amang Ridwan Siregar ini. Joella senior. Ya lu sama gua aja senioran lu, bos. Dan bilang gitu, turun kita nanti pasar. Iya, bro, lu itu udah jadi fotografer Anas Urbaningrum waktu gua ya semester 4, bos. Dijelasin. Apa ya? Berat banget dibilangnya fotografer pejabat. Sebenarnya sih ya bukan fotografer pejabat kali ya. Kebetulan aja waktu itu yang difoto, banyakan difoto tuh pejabat. Tadi kan pertanyaannya selain skill ya, mungkin nomor satunya kali trust kali ya. Trust ya. Gitu ya, karena kan kalau kayak teknis sih sebenarnya ya namanya fotografer ya teknis ya, pasti modal ini lah ya, modal utamanya. Tapi di luar hal teknis ya, si foto itu sendiri ya, mungkin itu tadi nomor satunya trust, bahwa kita dan subjek yang difoto ini punya trust bahwa dia percaya gitu, kita bisa. Waktu itu kan gue itu sebenarnya kan di-highlight kan sama PR consultant yang tugasnya ya ditempelin sama Anas Urbaningrum gitu kan, sama Mas Anas. Jadi ya trust, terusnya juga mungkin komunikasi kali ya. Cara kita berkomunikasi itu sih kali. Tapi nomor satu sih trust sih, karena kan apalagi kita ngomongin politik ya kan,
itu kan ini banget apa namanya, butuh kayak gini deh, kayak fotografernya si yang kita nggak usah Jokowi lah, si Mas Agus itu kan. Ya. Emang nggak ada yang lebih jago dari Mas Agus, banyak gitu. Tapi kan trust, faktor kedekatan bahwa dia percaya si fotografer ini dan yang difoto ini itu menjadi nomor satu sih ya, di atas teknis sih menurut saya sih gitu sih. Ya, gimana Jor? Menurut lu apa Jor? Lu jangan nyontek Ridwan lu. Kasih jawaban lain. Enggak. Iya. Ampun. Ya, kalau basic sih setiap fotografer sih harus ya basic teknis ya. Basic fotografi itu harus. Cuman selain trust, emang pertama kalau antara kita sama subjek itu emang trust. Yang kedua kita juga mesti tahu karakteristik subjeknya. Mesti kalau di sini gue Pak Zul, kita mesti tahu nih karakter dia kayak gimana. Karena di situ nanti yang akan menentukan komposisi sama point of interest kita mau ngambil angle tuh dari mana. Itu sih yang penting. Jadi momentum aja. Jadi gimana cara kita dapat momentum itu ya kita mesti tahu dulu nih karakter orang yang kita foto tuh gimana sih nih, apa gerak-geriknya kayak gimana sih, kalau pidato tuh kayak gimana sih. Ya pengamatan lah, observasi dulu lah, 1-2 hari gitu. Kalau gue sih itu sih seperti itu sih. Ya, jadi kita dapat point of interest-nya. Oke. Kira-kira bro, ini kan gue kemarin baca biografinya Obama dan salah satu yang menginspirasi gue mengundang kawan-kawan ini adalah gara-gara baca Promised Land itu ya, bahwa situ ada cerita soal Pete Souza gitu yang minta all access. Obama mau ketemu ngapain aja dia bisa all access gitu. Nah, kira-kira lu berdua nih dari pengalaman lu, apa sih akses yang biasanya ada nggak akses yang ini lu nggak bisa ikut, tapi yang di sini lu bisa? Apakah cuma acara doang atau gimana sih lu biasanya membagi kesepakatan lu dengan misalnya Jordi dengan Pak Zulkifli Hasan dan Amang Ridwan ini dengan Anas Urbaningrum dan beberapa pejabat publik yang di handle gitu. Mungkin Jordi dulu deh. Kalau gue sih bisa semua akses ya. Kalau misalnya di rumah dinas, gue bisa tuh kemana-mana untuk foto, untuk apa gitu. Tapi ada momen-momen tertentu emang yang mesti kan, misalnya obrolan 4 mata gitu. Gue tetap bisa ambil momen itu ketika datang, ketika obrolan pertama kali. Tapi ketika itu gue keluar dulu, habis itu baru masuk lagi untuk foto bareng gitu. Biasanya kan gitu ya. Lu mah Tapi memang mau bisa, keluar pengen ngerokok aja lu bos. itu juga salah satunya itu. Bosan juga kan. Nungguin di dalam ya kan. Tapi ada juga momen-momen tertentu yang emang kita di dalam aja gitu. Meskipun nggak moto kita di dalam. Ada juga momen-momen tertentu yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekiranya wah ini obrolan serius nih, kita keluar dulu. Gue sih biasanya gue keluar dulu. Lu udah tahu aja ya suasananya, kira-kira ini suasana ini gua harus keluar gitu atau memang keluar dulu gitu atau gimana biasanya seorang Zulkifli Hasan? Kalau gue biasanya ada apa ya, kayak misalnya kan pasti kan kita dapat agenda harian ya. Ini agenda apa. Nah, agenda itu yang jadi patokan gue ketika ketemu tokoh yang pembahasannya itu dalam tanda kutip rahasia. Ya gue dengan sadar diri mencoba untuk keluar, meskipun gue di dalam pun nggak apa-apa, cuman ada momen-momen tertentu yang kadang bapak kasih kode keluar dulu. Oh ya udah, oke gue keluar. Jadi ya, kadang-kadang ya lu sebelum diusir udah mundur teratur aja kadang-kadang ya. Sebelum diusir, sebelum dimarahin, kamu keluar dulu ya gitu. Gue menyadar diri lah. Ya, itu makanya kedekatan dengan karakter subjeknya kita juga harus tahu itu. Ya. Lu udah berapa tahun sampai hari ini, Jor? Dari 2018 awal tahun, 3 tahun. 3 tahun ya, udah tahun ketiga. Nah, ini Anas Urbaningrum gimana dulu, Mang? Apakah ada sisi-sisi yang Ridwan Siregar harus ya kayak Jordi tadi sebelum diusir udah cabut atau gimana ya seorang abah ini dulu nih, abah Anas Urbaningrum ini? Ya mungkin bisa dibilang mirip-mirip, tapi kalau dibilang all access sih gue, maksudnya all access. Sesungguhnya tuh gue sama Mas Anas tuh bisa dibilang hampir nggak pernah ngobrol, men. Hampir nggak pernah ngobrol. Ngobrol gitu. Jadi
gue cukup sudah, maksudnya bukan karena ada masalah gitu, tapi maksudnya akhirnya seiring berjalannya waktu tuh udah kayak ya udah gitu, apa namanya, udah sama-sama tahu lah gitu kebutuhannya dan keperluannya masing-masing gitu. Bisa dibilang ya selama gue juga tiga tahun kan ya dia ada di mana, gue ada di situ. Dia makan apa ya gue makan itu. Dia tidur di mana, minimal gue tidur di kamar sebelahnya kalau di luar kota ya kan. Kira-kira kan. Dan all access sih ya paling dari kita sendiri, mungkin sama kayak yang Mas Jordi tadi bilang ya, kita ada hal-hal yang kira-kira kita cukup tahu lah gitu kapan kita harus pergi, kita harus keluar. Tapi sih mostly sih nggak ada, malah gue yang lebih rikuhnya itu kalau ketika Mas Anas sama Mas Anas dan Mbak Tia gitu kan, kadang-kadang keluar gitu. Tapi kalau ketemu orang siapapun sih hampir nggak pernah sih gue. Malah ngerese waktu itu emang dari pihak partai sih yang ngehe biasanya gitu kan, yang lebih sering sok-sok ngelarang apa semua segala macam. Ya, gitu. dinda-dinda ini ya. Ah iya. Bisa bos lu aja nggak ribet, lu ribet lagi gitu. Kalau yang ini ya, cuman waktu itu kan yang gue inget banget tuh malah acara partai yang ada SBY gitu. Yeah. Nah itu kan agak ngehe, ini kan acara partai, gue bilang gitu, gue sampai ribut waktu itu mas pas pampres ya kan. Yeah. Ini gue acara partai, gue bilang itu bukan acara kenegaraan, kok lu kayak gitu. Ketum ada gitu kan, nah kan gitu tuh dua-dua aja lo pasti ngerasain tuh kan. Agak ada ketum ya kan. Kira-kira gitu sih. Kalau all access sih ke keluarga, all access sih. Oke. Nah, nah ini kita flashback ke belakang ya. Kalau Jordi gimana ceritanya lu Jordi dulu awalnya diminta jadi fotografernya Pak Zul, gimana Bos? Pola rekrutmennya kayak gimana lu dulu? Oprek kah atau gimana kah gitu? Kalau gue dulu itu emang sebenarnya gue itu kan sebelum dari fotografer ya, sebelum dari fotografer Pak Zul, gue kan aktif di beberapa PH. Gue itu kerjanya cuman 4 tahun, cuman pindah-pindah kantor terus. Jadi PH gue itu pengalaman kerja gue udah berapa? 4 tahun bisa 8 perusahaan gue, 8 PH gue udah kerjain, tempatin. Nah kebetulan ada abang-abangan gue, teman kerja lah, rekan kerja gitu, yang nawarin ketika itu. Dia kebetulan sudah lama, lebih dulu di media fraksi PAN. Nah ketika itu dia bilang, Jor, lu lagi sibuk apa? Kata teman gue. Lagi nggak sibuk apa-apa nih bang. Ya udah coba lu kirimin CV sama GIS untuk portofolio katanya. Oh oke, gue bilang. Gue kirim, gue nggak tahu awalnya untuk apa. Gue pikir untuk PAN lah, untuk media center atau apa gitu. Nah ketika gue apply, gue ketemu, interview sama anaknya Bapak, Kak Putri. Oh ternyata lama-kelamaan gue baru sadar, wah ini gue jadi fotografer pribadinya beliau gitu. Nah dari situ juga gue kaget masuk. Dari awal masuk aja itu gue langsung diajak ke luar kota, ke Tarakan. Dan gue nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa, main masuk kayak foto. Dari Tarakan besokannya gue langsung ke Banyu Asin, panen raya sama Menteri Pertanian saat itu, gue lupa siapa. Jadi ya udah jalan ngalir gitu aja, tapi emang rekrutmennya dari anaknya sendiri Kak Putri gitu. Berarti naik private jet lo ya berarti? Ya. Ini Amang ini juga sering naik private jet nih, dua-duanya nih. Fotografer pejabat itu sering naik private jet. Tapi kutukannya kalau banyak pejabat-pejabat lain yang numpang, biasanya digeser ke kamar mandi itu. Pasti lu berdua pernah kan? Lu berdua pasti pernah duduk di toilet. Nah, oke Amang. Kalau lu gimana ceritanya dulu, Mang? Jadi fotografernya Bang Anas. Menarik banget ya, gue jadi inget ya. Ya, jadi gimana gue ceritain mulai dari mana ya? Ya, lu sebut aja nama Miftah Sabri siapa gitu. Lu sebut nama aja. Ya. Kan gue tuh mungkin waktu gue lagi kerja di Bali ya, gue cerita sedikit agak ke belakangnya. Lu baru balik dari New York atau belum ke New York waktu itu? Belum. Oh, sebelum ke New York ya? Belum. Gue kerja di Bali waktu itu, kenalan sama orang,
which is itu dia adalah redaktur majalah Esquire, ya kan. Gue lagi kenalan nih, berapa bulan kemudian dia ngontak gue, dia tuh ada janji mau wawancara orang. Dia belum nyebut nih orangnya siapa, dia udah janjian tapi nggak ketemu. Nah orang ini lagi mau ke Bali, dia bilang gitu, bisa nggak tolong lo cover? Gue bilang, gue kalau bikin buat majalah belum pernah, gue bilang, tapi kalau buat TV dan lain-lain gue udah pernah, tapi kalau lo percaya boleh deh. Sebulan kemudian dia ngontak lagi, jadi deh nih, ya udah lo aja yang sikat, dia bilang gitu kan. Ternyata orangnya Anas Urbaningrum. Waktu kepilih jadi baru kepilih jadi ketua partai, ya kan. Nah ya udahlah, gue di set, gue dikasih kontaknya Bang Miftah Sabri. Ini orang ada di mana-mana ya, Bos. Ya udah nih, lu janjian wawancara dan motretnya, ini kontak orangnya. Ya udah kayak, gue waktu itu kerja kan, gue kerja di Coca-Cola waktu itu. Gue pulang kerja malam, ternyata ada acara nonton bola tuh. Ada acara nonton bola, gue nungguin lah mau motret sampai malam tuh gue. Nggak dapet jadwal, sampai jam 1 ke jam 2 gitu ya, nggak. Terusnya ngobrol sama Bang Miftah, dia bilang besok aja deh gitu. Besoknya gue datang tuh pagi sebelum kerja. Apa kata-kata Miftah waktu itu? Iya belum bisa nih padat kayak gitu-gitu deh, banyak semua sekarang kan belum bisa. Rip suruh datang besoknya, gue datang jam 8, nungguin jam 9, jam itu kalau nggak salah jam 11, gue bilang gue nggak bisa nih, gue harus masuk kantor nih, gue bilang gitu kan. Ini udah bisa, dia bilang gitu jam 11 lah kalau nggak salah ya, gue masuk wawancara, motret lain-lain, ya sudah gitu kan. Naiklah terusnya di majalah itu kan. Berapa bulan kemudian gue dikontak lagi sama Miftah, Bang Miftah. Ini tadi itu masih konteks majalah ya? Iya. Majalah ini masih konteks majalah, wawancara majalah dengan Anas Urbaningrum gitu ya? Betul. Setelah naik, kemudian dikontak sama Bang Miftah, dia bilang, lu mau jadi balik Jakarta nggak? Motret. Lu di Bali waktu itu ya? Masih kerja di Bali. Ya. Dia bilang yang pertama kali, besok lo bisa ke Papua nggak? Dia bilang. Langsung balik Jakarta, besok ke Papua. Bisa nggak? Dia bilang gitu kan. Gue bilang, mana bisa, gue lagi kerja. Gue bilang gitu. Ya kan? Nggak bisa lah. Kalau nggak salah, 2 minggu kemudian dia nelpon lagi. Nih, kalau ini nggak mungkin dong lo nggak bisa. Ini cuman di Malang, dia bilang gitu. Ngepet, gue bilang gitu kan. Malang, ya udah akhirnya kan, ya udah deh, gue coba deh. Gue berangkat lah. Ini ceritanya menarik nih. Gue nggak tahu segitu jauhnya Malang sama Surabaya ya kan. Iya. Gue dari Bali itu kan. Gue tahu ceritanya ini. Jakarta Malang, kalau enggak Bali Surabaya Malang ya. Gue berangkat lah, gue ke Surabaya, di jalan diturun pesawat, gue mau ke kota naik ojek. Gue nanya mau ojeknya, Pak, travel dong Pak. Di mana Pak ya? Wah udah susah Mas, jam segini katanya. Emang mau kemana? Bilang gitu, besok pagi saya ada motret nih di Malang. Wah gue sama saya aja katanya, saya sering dulu pacaran sama istri saya, kata tukang ojeknya. Besok saya jemput jam 6, dia bilang gitu. Ya udahlah, jemput pagi jam 6, naik motor lah gue kan. Gak nyampe nih. Lewat Porong Sidoarjo, si supir ojeknya udah tua, Astrea Grand. Hampir 2,5 jam kalau nggak salah. Ya udahlah, gue sampai di situ, ketemu lagi tuh kalau nggak salah si Bang Miftah. Ditanya gue, naik apa lo kesini? Naik ojek. Oh udah ini aja nih fotografernya katanya. Udah ini aja fotografernya, fix jalan kata gitu. Emang ya, kalau sama Miftah agak semi-semi jebakan Batman gitu ya urusan ya. Iya, tapi habis motret di Malang itu ya udah motret. Dia bilang lagi, ya udah jadi fix mau nggak lo? Dia bilang gitu. Besok lo cabut deh. Gue bilang nggak bisa dah. Gue bilang gitu. Cuma sebulan dong. Kan? Gila. Dia katanya pakai gitu. Sebulan dong, gue bilang gitu. Akhirnya sebulan gue berhenti. Bener, berangkat pertama kali gue ke Papua lagi juga. Papua Barat ya. Main besok aja. Gue juga gitu. Besok lu berangkat ke sini, katanya kan. Hah? Besok kan gue punya rencana juga di kehidupan gue. Kenapa jadi lu yang ngatur rencana kehidupan gue? Oke. Kalau Mas Jordi tadi dia nggak bawa baju, kalau gue karena gue bayangan gue kan Papua nih pertama kali ke sana. Gue udah bawa satu tas baju.
berangkat jam 11 malam, besoknya jam 10 udah sampai sini lagi, nggak kepake itu baju. Nih 2 orang ini gue yakin pernah naik pesawat dari Sabang sampai Merauke, ya. Tapi pemandangannya semuanya aula, auditorium semua ya. Itu bener banget. Itu bener banget kacau. Oke Jar, kita masuk ke. Tapi seenggaknya ketika Gimana? Gimana bro? Lanjut. Iya, tapi seenggaknya ketika orang nanya, lu udah pernah ke Maluku belum? Ke Ambon belum? Udah. Ada apa di sana? Nah itu yang kita kadang suka bingung. Apa ada? Ada Allah dong. Pak Jar, kita masuk ke foto Jar, mainkan Jar. Oke, yuk masuk ke Jordi G. Balzar, gambar pertama. Siap. Ya ini sebenarnya judul title kan. Ini Ya, di mana? Ini foto yang kanan nih. Foto yang kanan ini fotonya Pak Zul. Menurut gue best shot dari ekspresinya gitu. Gue dapet banget nih ekspresi dia ketika dia lagi ketawa itu, makanya gue jadiin cover di slide ini. Gitu. Oke, lanjut Jar. Dan yang kiri itu lagi kampanye pilpres itu. Oh ini. Nah, ini Lu yang, sampai masuk ke keluarganya ini gitu ya bro ya? iya, jadi gue itu sering beberapa kali, cukup sering lah gitu, untuk acara keluarga gitu, mendokumentasikan juga acara-acara keluarga dia. Nah ini yang salah satu menurut gue kagumnya gue sama beliau adalah beliau ini family man, jadi dia sangat sayang banget sama cucu-cucunya, bahkan makan malam itu kadang disempatin 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali sama istri sama anak-anaknya. Nah ini yang menurut gue agak keren gitu, keren banget gitu. Ini Kalau kata beliau ini kan ikatan ISIS, ikatan ISIS, ya? suami istri satu. Itu mungkin kecintaan beliau dengan istri dan anak-anaknya gitu. Oke Jar, lanjut Jar. Itu sih. Nih pas pilpres ini ya. Nah selain itu, enggak, ini justru kegiatan olahraga beliau, bos. Nah kalau yang lo kiri lihat itu ada yang di Bogor itu sama Bima Arya dan lain-lain. Jadi ini ceritanya seru juga nih. Jadi ketika pagi-pagi, gue taunya itu cuman ketemu Bima Arya di Balai Kota, ya kan. Ketika sampai sana, kan gue duluan nih biasa naik mobil kan, mobil media gitu. Sampai sana duluan lah. Kok bapak pakai baju olahraga? Pas Bima juga pakai baju olahraga, kata gue. Ada apa? Feeling gue benar, jangan-jangan lari ya kan. Lari 1 kali putaran Istana Bogor dan Kebun Raya itu kan ada sekitar 10 kilo lah ya. Jalan gue ngikutin dia dong bos, ya kan, ngikutin sambil moto semuanya gitu. Setengah-setengah naik ini sih, setengah-setengah naik mobil karena nafas gue meskipun muda kalah jauh sama Pak Zul, kalah jauh, parah. Nah ketika ya gimana? Iya, lanjut ketika apa? Nah, oke, ketika gue setengah-setengah naik mobil, jadi gue nungguin di depan, nungguin beliau datang, baru moto segala macam. Nah, ketika udah selesai 1 putaran, kan gue udah lega kan, akhirnya selesai kan, sarapan. Rencananya kan emang ramah-tamah lah di Balai Kota. Enggak, ternyata enggak. Ketika udah sampai titik awal, beliau malah bilang, Bim, masih cuma 1 kali doang. Lah muter 1 kali lagi kan. Waduh kata. Tapi kan itu peristiwa diulang. Masa lu motret lagi? Iya ya, motret lagi lah ya. Iya. Tapi enggak, gue akhirnya diem aja. Karena nafas gue udah kacau bos. Udah parah banget. Di video Gatot Nurmantio pernah gue lihat bahwa Zul mah enak, timnya yang sakit kata Pak Gatot Nurmantio. Dan ini yang belum gue ceritain adalah ketika 1 minggu gue masuk sama Pak Zul, itu gue langsung sakit bang. Tipes, mungkin gejala tipes, bukan nggak sampai tipes. 1 minggu gue sakit. Jadi berarti fisik juga penting dong bro, jadi fotografer pejabat bro. Penting banget pak, penting banget. Obatnya juga beda bro kalau sakit. Yang kita generik, kalau doi obatnya mungkin beda ya, betul. Iya pak.
Oke. Kita pakai vitaminnya UC, dia vitamin dari Amerika kan, gimana? Iya, Jerman gitu ya. Iya, iya betul. Iya makanya. Ini yang sama Sandi di mana nih, sama Bang Sandi nih? Pak Menteri Kalau kita nih. ini sama Bang San, ya jadi kan jadi Bapak ini Pak Zul ini adalah dia punya habit candu olahraga. Jadi kalau satu hari badannya dia nggak olahraga itu dia bakal sakit-sakit. Nah ini sama Bang Sandi ini gue inget di daerah Purwokerto. Jadi karena udah rangkaian safari 3 hari nggak olahraga, akhirnya pagi-pagi bilang, San, udah kita naik sepeda aja keliling pasar kan. Nah, akhirnya terjadilah ini keliling pasar naik sepeda karena Bang Sandi kan juga gila olahraga kan. Iya, Tapi gila olahraga Bang Sandi aja pun, gila kampanyenya Bang Sandi yang katanya kemarin berapa ribu titik, itu tetap 1.500. ngos-ngosan juga lah. Ya 1.500 titik itu tetap ngos-ngosan juga ngelawan Pak Zul. Sampai dia udah capek jam 12 di Sumatera itu sampai jam 2 pagi. Yang di Riau lo ikut ya waktu itu ya? Iya, yang Iya, iya. Ceritain yang Sampai itu jam 2 Jor. pagi. Yang ini lo ngikutinnya pakai apa nih, motor siapa kan? Iya. Ada yang lucu juga. Nah, itu juga Oh, itu juga Fajar udah berniat mengkudeta host nih kayaknya nih. Bagus Jar, lanjutkan Jar. Enggak apa-apa Jar. Lagi Jar, lagi. lagi musim kudeta-kudeta nih, Bos. Iya. KLB juga gua sama Fajar nih. Gimana Jar? Nah, ceritanya itu adalah, jadi ketika pagi-pagi itu kan, udah siap di sepeda. Nah, gue kan koordinasi lah ya, ke protokol gitu. Gue naik apa nih bang? Katanya, udah disiapin motor, katanya, sama orang partai. Bener ya? Ya oke, motornya mana? Ada di depan, katanya, nunggu di pos. Oh oke. Nah, ketika semua udah set up, Pak Zul turun, Bang Sandi turun, mereka udah naik sepeda masing-masing, gue moto dulu kan, tak, gue udah selesai foto, ngambil jepretan gitu kan, ketika mereka persiapan, gue lari nih ke depan nih, dan ternyata motornya nggak ada pak, jadi orang partai itu nggak tahu dia ngebohongin gue, nggak tahu gimana, jadi ketika gue ke depan pos itu nggak ada motornya, wah gue bingung, wah gimana gue pasti ketinggalan momen kan. Akhirnya gue rencana mau ojek gitu, mau manggil ojek. Tiba-tiba ada anak SMA, anak Muhammadiyah mana itu. Mas, Pak Zul ke pasar ini ya, gue lupa nama pasarnya apa itu di Purwokerto. Iya mas, saya mau foto dong sama Pak Zul kata anak mahasiswa. Boleh, tapi lu anterin gue ke pasar mau gak bang? Oh iya bang, bener ya? Iya, ayo kata gue. Tenang gue foto dong, antarin gue ya. Udah. Akhirnya gue naik motor sama anak mahasiswa itu. Ya random dia, ini ya, mahasiswa random ini ya. Iya. Karena udah selesai lagi ke hotel ya, dari pasar balik lagi. Dia nungguin gue di pasar itu, dia nungguin gue. Balik lagi ke hotel karena gue gak ada kan sesuai janji. Mas, ini katanya mau foto. Akhirnya gue bilang ke bapak, Pak, ada mau foto dari Mas. Oh ya udah mana kan, emang beliau juga emang nggak milih-milih lah. Kalau mau foto ya udah ayo. Foto. Akhirnya ya udah, itu dia. Ya, akhirnya ada lah momen-momen lucu itu yang anjing, kata gue ini gue dikerjain apa gimana. Lanjut Jar, kita lanjut Jar. Selanjutnya Jar. Nah ini yang. Nah kalau ini yang pertama lu bilang, bukan ya, ini Bamsud ketua DPR waktu itu ya? Ya, ini Bamsud ketua DPR, ini panen raya yang gue bilang itu, yang ketika hari kedua gue itu di Banyuasin, ini yang pertama kali gue ngelihat gue fotoin bapak di panen raya. Nah ini juga ada kejadian juga yang hampir sama kayak tadi naik sepeda. Ketika gue kan duluan juga tuh sama protokol MPR, ketika itu masih jabat ketua MPR ya, gue naik protokol, gue sama protokol, Bamsud dan Pak Menteri ini naik helikopter, jadi turunnya itu dekat lokasi. Nah dari lokasi itu beliau naik mobil, gue pun naik mobil, ada tuh kan aman dari disediain. Oh ternyata Pak, gue nggak survei di lokasi yang sawahnya ini, jadi ternyata ketika mobil itu ada jarak 100 meter ke sawahnya. Nah beliau ini pada naik motor ke sananya itu. Nah gue kan bingung juga nih, sama juga kejadiannya. Gue nggak tahu naik apa deh, protokol juga gak jadiin. Akhirnya gue lari
lari ngikutin di belakang. Bener-bener kayak apa ya, kayak sinetron gitu ya. Gue ngikutin di belakang sampailah ke tempat ini. Begitupun pulangnya. Nah, pulangnya itu mungkin Bapak baru kenal gue kan, baru kamu katanya kamu lari juga, kamu lari nggak naik motor? Kata, iya Pak, saya lari. Yaudah, akhirnya kamu bareng aja sama saya satu mobil. Jadi itu pertama kalinya gue satu mobil sama Bamsud, sama Mentan, sama Pazul. Dan gue di dalam itu bingung mau ngapain, gue mati gaya. Udah keringetan semua. Agak gitu. Ya itu momen serunya. Iya, apalagi kalau ada tiba-tiba kawan nelpon kan, handphone bunyi-bunyi kan. Itu pasti awkward banget tuh bos. Di belakang pejabat-pejabat semua kan, petinggi negara. Tiba-tiba handphone lu bunyi, terus ngambil dari saku susah kan. Ada kamera, ada apa gitu macam gimana. Itu kamera atas sama segala macam. Paling nggak enak tuh handphone bunyi. Awkward banget itu, awkward moment banget itu. Lanjut ya. Keringetan ya kan. Nah ini udah sekarang nih ya, karena ini jersey baru ini nih. Baru-baru. Ya. Nah ini yang makanya tadi gue bilang Pak Zul itu kan, gue rasa ini menurut gue ya, gue nggak tahu, tapi gue rasa sih ya, beliau mungkin satu-satunya ketua partai yang turun langsung ke titik-titik kelurahan bahkan kecamatan tuh bahkan kelurahan. Yang di atas ini kayak beliau turun di Lampung sama warga foto bareng. Yang kiri ini dia lagi dialog sama warga sampai ketawanya lepas, nggak ada jarak. Yaitu yang sistem egaliter. Banyak dibilang kenapa orang-orang senang masuk PAN itu karena sistem egaliter. Kalau di gue nggak tahu bener apa enggak. Kalau di partai lain katanya mau ketemu ketua umumnya aja susah. Nah itulah yang makanya kadang ada momennya itu gue dapat fotonya bagus, gue seneng. Yang lu maksud partai mana nih, Jor? Yang lu maksud partai mana? Apa jadi? Anjing Lu jangan sama host politik, jangan kemana-mana lu ngomong. Apakah itu partai yang sedang heboh sekarang, Jor? Partai mana dan periode kapan? Kalau mau host politik lu harus ada buktinya, Jor. Enggak benar. Ini gua bisa ngomong gini karena Denny Cagur itu kan baru masuk PAN. Gue tanya kan, Kang, kenapa lu mau masuk PAN? Dia cerita karena menurut gue PAN itu ya enak lah, sistemnya egaliter. Gue baru pertama kali ketemu, ditawarin masuk partai, tapi langsung ketemu ketua umumnya. Nah sebelumnya dia katanya pernah juga ditawarin sama partai mana, gue nggak tahu karena dia nggak nyebutin, untuk jadi bupati apa, maksudnya maju kepala daerah lah. Nah disitulah makanya gue bisa sebut banyak yang susah untuk kader sendiri pun banyak yang susah ketemu ketua partai. Oke. Ini bukan itu lu bukan kader PAN kan? Iya. Iya, jadi kita nggak usah bahas itu, bos. Sudah. Enggak ya, iya makanya dia itu sangat friendly lah. Ya paling enggak at least dalam konteks memudahkan lo bekerja lah gitu ya. Yes, betul. Gue seneng banget sama momen itu. Ya, oke, lanjut, Jar. Ini seru ini. Oh, ini kampanye Pilpres. Nah, ini udah masuk kampanye Pilpres. Ini juga sama Bang Sandi. Ini yang rambut pete ya. Lu ikut ya waktu itu ya? Rambut pete. Gue ikut. Gue jadi inilah gue bilang kenapa tadi di awal Bang Sandi juga sempat kewalahan ngadepin Pak Zul. Sebenarnya kan gaya kampanyenya Bang Sandi ini mungkin gue nggak tahu benar atau enggak, yang mengadaptasi sistem safarinya Pak Zul gitu. Yang satu hari itu minimal 10 titik. Bisa sampai 15, bisa sampai 12 gitu. Nah, di mana kita sama Bang Sandi itu ada kurang lebih roadshow Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Riau, ya, Sumatera Selatan, Riau, ya, hampir 4 sampai 5 wilayah lah. Yang sehari itu bisa sampai 10 titik. Nah, inilah momen-momen inilah yang apa ya, di luar
prediksi gue di mana Bang Sandi tiba-tiba naruh petek di kepalanya itu. Iya, emang ini orang Terus sadar dengan perhatian ya, hebatnya ya Bang Sandi ini ya. sangat ajaib menurut gue. Karena Ya. dia yang kanan juga ini tiba-tiba beliau naik beca gitu kan. Iya. Ya begitulah. Momen-momen. Kita ketemu di Riau waktu itu ya bro ya, makan di sebelah DPW PAN itu kan ada rumah makan tuh waktu itu. Iya. Nah kita ketemu di situ dan gue ketemu Bang Sandi, dia ngomong sama gue waktu itu, bro, it's so crazy bro. It's so crazy, gila Pak Zul katanya. Ada yang ngomong gitu. Iya. Di Riau, Udah di sesak Riau kita kan nafas, sampai Bos. jam 2 pagi. Iya betul, Iya betul, kan? betul. Masih ketemu kader, masih ketemu konstituen jam 2 pagi lo bayangin. Oke lanjut Gimana Jar. rasanya juga jam 2? Kita lanjut Pilpres ini Pilpres ini seru nih. Wah ini Nah, Pilkada kalau yang Jatim ini ya. Pilkada Pilkada Jatim. Jawa Timur ya. Itu Nah, banyak juga Pilkada Jawa titiknya Timur ya. ini- Wah, ini luar biasa. Ini itu kita 12 hari di Jawa Timur. Dia sama Dengan- Emil ya, sama jadi- Emil tuh. Ya, sama Bukoviva sama Emil Dardak. Di sini kita safari 12 hari. Satu hari itu bisa 3 kota. Satu kota 3 titik. Jadi minimal itu 9 titik. Gila. Itu kita safari. Jadi ini ceritanya hari pertama kita semangat, asik nih keliling. Dia 9 hari kalau nggak salah ya waktu itu ya. Enggak, 11 hari. 11 hari ya, oh ya sorry 11 11 hari. hari. 11 hari. Hari kedua masih oke lah. Hari ketiga, hari keempat anjing kok nggak pulang-pulang. Kalau doi enak ya, ingat malam pulang dulu bentar. Iya, kalau doi bisa pulang dulu. Bahkan ada satu hari di mana dia pulang sore, pagi datang lagi. Aduh, kalau kita kan enggak. Tetap standby lu 11 hari itu. Itu hampir Standby terus. lebih daripada sepertiga bulan itu bro, 11 hari. Iya. Gila. Enggak, kalau 9 hari satu harinya isi 3 titik 4 titik mah oke lah bos. Jadi 10 titik sampai 15 titik itu yang bikin gue wow. Jadi makan pagi gue bisa makan pagi di Surabaya, makan siang gue bisa di Sidoarjo, makan malamnya gue bisa di Ngawi. Itu bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Dan itu darat ya. Iya, gue pernah ketemu sama ketua partai levelan DPC gitu kan, ngomong gini, gua ini DPC bro, pengurus kabupaten kota, ngebuat keliling kota gua aja kadang-kadang gua sewa helikopter. Nah dari atas gua lihat ketua umum PAN naik mobil katanya. Iya itulah. Oke. Jadi gue banyak pengalaman gue di dalam 38 kabupaten kota itu. Lanjut. Nah ini terakhir nih. Nah, ini yang terakhir ini adalah Dengan tokoh-tokoh. Ya, dengan tokoh-tokoh dan acara keagamaan. Nah, ini Pak Zul juga hebatnya, beliau ini orang yang bersahabat sama siapa aja ya kan. Kalau kita lihat di kanan ya sama oposisi yang saat ini gitu, atau sama partai politik yang berbeda kubu dari pemerintah yang di sebelah kiri gitu. Nah gimana Ya, bro, itu dengan tokoh-tokoh ini ada pembicaraan apa biasanya bos? Ya kalau sebelah... Enggak, misalnya gini bro, gue mau nanya nih biar kawan-kawan yang nggak pernah melihat pertemuan pejabat langsung itu ya. Kalau pejabat lagi salaman cium pipi kanan pipi kiri itu omongin apa biasanya bro? Anak sehat gitu atau gimana sih gitu loh, lu ceritain dong bro. Biasanya kalau pipi kanan pipi kiri itu ya basa-basi standar kita aja. Gimana? Sehat? Baik? Ya gitu aja. Gak ada yang khusus. Gula darah aman gitu nggak ada ya nanya gitu ya. Udah darah tinggi atau udah asam urat ya? Iya nggak ada. Ini sama Anies di MPR nih ya ketemunya nih ya. Ya, sama Pak Anies di MPR, kalau Pak SBY di rumahnya Pak SBY, kalau sama Pak Jokowi ini lagi buka bersama di Widya Chandra di rumah dinas. Oh, ke rumah dinas waktu itu. Ya, waktu itu beliau masih jadi ketua MPR. Ya, Enak ya, nah kalau ketua kalau yang kanan ini kanan dan atas itu acara keagamaan, sama yang atas itu sama Ustadz Arifil Ilham.
Oke, almarhum. almarhum. Kalau yang kanan ini acara 212. Nah, ini ada cerita lucu di antara kedua ini nih. Iya, Reuni iya, iya. 212 sama Uca. Jadi gua itu baru pulang dari Widya Chandra itu jam 11 malam. Ya kan? Sempat tidur, cuma cuci muka, apa bebersih segala macam. Tiba-tiba gua ganti baju koko ya kan. Tiba-tiba Ya. gua ngambil helm nih. Set. Orang rumah nyokap gua nanya, "Di, kamu baru pulang?" "Enggak, dari tadi." "Nah, terus kamu mau kemana ini pakai baju koko?" "Kerja." "Kerja apaan?" "Ngepet," katanya. Jam 1 pagi kerja kan. Oh, ini yang begadang di Monas itu ya berarti ya? Iya, yang begadang di Monas ini. Begitu juga sama yang acara pagi. Karena kan kenapa gue keluar jam 1 Karena pagi sholat itu subuh karena kan waktu itu sholat kan. subuh berjamaah, Iya. betul. Nah, itulah makanya gue jam 1 itu harus sudah ada di rumah dinas lagi buat menuju lokasi gitu ya. Itu sampai nyokap gue kaget. Acara apa jam 1 Berarti pagi? Jordi, berarti Anda ini termasuk alumni 212 ya berarti ya? Reuninya aja. Iya. Ikut reuni 212. Tablang. Gitu. Kalau sama Glenn ini apa nih konteksnya dulu bro, almarhum kakak Glenn ini? Nah, kalau ini acara Hari Musik Nasional, menuju Hari Musik Nasional yang di Ambon. Oke. Nah, kakak Glenn waktu itu dia mengusulkan bahwa untuk kota Ambon dijadikan kota musik. Ada audiensi lah dengan kakak Glenn, dengan Kakak Zul. kakak Glenn tuh ada komunitas enggak. apa? Enggak. Kakak Glenn itu kan ketua apa ya? Gue lupa waktu itu ya. Jabatannya apa di musik itu. Nah, dia yang mengusulkan itu audiensi sama Pasya dan lain-lain. Anang kan kebetulan PAN juga banyak musisi. Iya. Ya itulah. Aku sih yes kata Mas Dan Anang. beliau gitu. humble. Iya. Tapi sekarang udah nggak nyalon lagi. Siapa? Ya itu Oh, Mas Anang. gue kirain Glenn. Kakak Glenn ya. Iya. Ya, Oke, gitu lah. Oke Jar, kita langsung masuk ke pembicaraan kedua kita Jar.